Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Saada dengan nomor NIM 040402222056 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas C2. Nah, di sini saya akan membahas tentang perumpamaan Al-Quran. Apa sih perumpamaan Al-Quran itu? Mari kita bahas sama-sama yuk. Nah, kali ini saya akan menyajikan 4, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada macam-macam, yang ketiga ada tingkatan, yang keempat ada manfaat. Nah, kita lanjut yang pertama. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian itu ada 2, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa itu gimana sih? Pengertian secara bahasa yaitu perumpamaan di dalam bahasa Arab disebut dengan mathal dan bentuk pluralnya adalah amsal. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat fi Qorib Al-Quran, kata mathal bermakna ungkapan menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kita lanjut di bagian istilah. Kalau menurut istilahnya, Al-Quran digunakan dalam arti sifat atau keadaan yang menakjubkan dan atau mengherankan. Selain itu juga mempunyai arti keserupaan. Keserupaan di sini dimaksudkan agar pembaca Al-Quran bisa mencerna dan menghadirkan gambaran visual dari apa yang disempurnakan dalam Al-Quran. Yang kedua, yaitu ada macam-macam. Macam-macam mathal atau amsal itu ada 3, yaitu yang pertama musarrohah, yang kedua kamimah, yang ketiga mursalah. Nah, kita lanjut yang pertama ya. Musarrohah itu bagaimana sih? Nah, musarrohah itu ialah yang di dalamnya dijelaskan dengan lafadz atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 20 ayat 17 sampai 20. Kita dengarkan bareng-bareng yuk. Nah, di macam-macam yang kedua itu adalah kaminah. Di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafadz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah dan menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh sendiri bila dipindahkan yang serupa dengannya. Contoh ayat-ayatnya yaitu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 68. Lanjut di macam-macam yang ketiga adalah mursalah. Mursalah adalah kalimat bebas yang tidak menggunakan lafal tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai mathal. Kita dengarkan ayatnya dulu aja ya. Lanjut di daftar isi ketiga ada tingkatan. Tingkatan juga ada 3 nih teman-teman. Tingkatan yang pertama itu sebagai pengingat melalui penyampaian pesan ilahi pada pikiran manusia. Jadi perumpamaan itu
sebagai pengingat kita gitu. Yang kedua ada tingkatan berpikir melalui pemahaman atas tema perumpamaan beserta hikmahnya. Jadi perumpamaan yang kedua ada tingkatannya itu berpikir, melalui kita berpikir di dalamnya ya. Yang ketiga ada tingkatan berakal melalui daya gunakan akal untuk mencerna hakikat perumpamaan tersebut. Jadi untuk mencerna perumpamaan tersebut kita harus menggunakan akal. Jadi itu lebih tinggi lagi sih. Nah, kita masuk yang terakhir dari daftar isi yang saya buat, yaitu ada manfaat. Tapi sebenarnya manfaat itu ada banyak sekali yang perumpamaan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang saya ambil di sini yaitu cuma 4 sebagai contoh saja. Dan ini sudah jelas, meskipun 4 tetapi contohnya sudah sangat jelas. Yang pertama, agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang dibuatkan perumpamaan. Jadi di perumpamaan itu sudah ada contohnya. Apabila mengerjakan ini akan terjadi ini. Apabila melakukan sesuatu ini akan terjadi ini. Itu sudah jelas semuanya. Yang kedua, memberikan motivasi untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi di perumpamaan itu sudah ada contoh-contohnya untuk bagi kita ya. Yang ketiga, menggambarkan sesuatu yang dapat dilaksanakan atau dirasakan oleh panca indera manusia sehingga akal dapat menangkap informasi tersebut. Yang terakhir, menggambarkan sesuatu yang tidak nampak jelas ke dalam yang nampak. Jadi, menggambarkan sesuatu yang belum jelas asalnya, asal muasalnya itu belum jelas, tetapi di situ sudah dijelaskan. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.